Ya, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kakak persilakan. Saat teduh selesai, adik-adik seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam peribadahan kita pada minggu pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PT. Bentar ya adik-adik, dikarenakan kakak rangkap tugas, jadi mungkin agak sedikit lama. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, yuk kameranya dinyalain yuk. Mana nih muka-mukanya? Supaya kakak-kakak bisa lihat. Hai Yolanda, yuk yang lain mana? Hai Gaby, hai Jos, hai Geril. Oke. Firlo? Mana nih Firlo? Ya, oke. Adik-adik untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita
Oke, adik-adik kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh terus-menerus kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami, anak-anak-Mu untuk beribadah di IHMPT. Walaupun kami beribadah secara virtual dan berjauhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar semuanya boleh terjadi hanya oleh perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayan yang bertugas pada hari ini, terutama Kak Seli akan menjadi pelayan firman. Tuhan curahkan roh kudus-Mu, roh hikmat, agar apa yang ia sampaikan itu semua benar-benar perkataan yang daripada Tuhan. Kami juga yang akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami agar kami boleh fokus dan hanya tertuju pandangan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya doa dan permohonan kami, ampunilah setiap kesalahan dosa kami agar kami layak menghadap Tuhan, mendengarkan pengajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kamu ajak kita kembali bernyanyi dari PKJ 198 bait yang pertama. Mungkin adik-adik baru ada yang baru dengar lagunya pagi hari ini. Kita belajar dan coba ikutin sama-sama ya. Di hatiku ya Yesus dan kata-kata seterusnya. Ya, pemberitaan firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Seli. Halo Kak Seli. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih Kak Niken. Ya. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita siapkan dulu Alkitab kita. Bacaan di Minggu siang hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ditemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami anak-anak-Mu selama kami beristirahat semalam, dan kembali Engkau memberikan kesempatan kehidupan yang baru untuk kami boleh jalani di hari Minggu ini Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur karena di Minggu siang hari ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama melalui IHMPT di Minggu siang hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu.
Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau boleh melayakan kami, Engkau boleh memberikan Roh Kudus-Mu, dan terutama untuk hamba yang akan membawakan firman, berikan hikmat-Mu, agar kami di sini boleh sama-sama belajar dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pembacaan kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai 16, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, kakak ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 2 cewek, 2 cowok. Perlu kakak tunjuk atau mau memberikan dirinya untuk membacakan firman Tuhan? Ayat yang ke-13, 14 boleh cewek, 15, 16 boleh cowok. Di bawah perikop, garam dunia dan terang dunia. Boleh Yolanda, ayat yang ke-13? Ya, Kak. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Boleh Kristi, Cici? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Boleh ayatnya yang ke-15 Firlo? Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Boleh yang terakhir Geril? Demikian hendaknya terangmu bercahaya di tengah orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik sudah mau membantu membacakan firman di minggu siang hari ini. Ya, udah jelas ya adik-adik ya, dari perikop kita di minggu siang hari ini, yaitu garam dunia dan terang dunia. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita dan kembali mengingatkan bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Sebenarnya pokoknya yang mau diambil minggu siang ini itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Kristus untuk menjadi garam dan terang dunia. Sekarang, pertanyaannya untuk adik-adik. Adik-adik pasti tahu dong, garam, apalagi buat yang cewek-cewek, calon ibu rumah tangga, aduh masih jauh ya Kak. Tapi nantinya akan menjadi mengarah ke situ dan akan menjadi ibu rumah tangga. Untuk adik-adik ada yang tahu garam? Tahu dong, masa nggak tahu, ya kan? Bumbu dapur yang paling utama adalah garam dan teman-temannya. Nah, kalau garam sendiri adik-adik tahu fungsinya untuk apa? Boleh di-unmute dan dijawab. Pertanyaan yang amat sangat gampang. Sebelum makan siang kita ngomongin garam dulu, guys. Apa? Garam itu untuk apa? Berfungsi untuk apa? Pengawet, penyembuh, penyedap. Mantap. Siapa itu? Geril. Geril. Ya, Thank you, Geril. Geri. Kakak Lengkap nih ya jawabannya. langsung dapat coklat atau beng-beng nih. Cuman karena kita jauh, kita kasih doa aja ya buat Geril ya. Yang terbaik buat Geril. Amin. Tadi udah dijawab semua sih sama Geril. Apa? Boleh diulang, Geril? Penyedap? Mana nih? Geril. Tadi penyedap, pengawet, Kak. Penyedap, pengawet, dan Apa tadi Geril? Penyembuh. Penyembuh. penyedap, pengawet, dan penyembuh. Luar biasa. Kayaknya nonton khotbahnya Pak Pendeta tadi ya. Bagus-bagus. Keren-keren, Geril. Terima kasih untuk jawabannya yang lengkap. Setelah garam,
Kakak mau tahu fungsinya terang itu apa? Kalau nggak ada yang jawab, kayaknya Geril lagi nih yang jawab nih. Ayo, selain Geril, fungsi terang itu apa? Kalau nggak terang, nggak kelihatan, Kak, muka cantik kita dan muka ganteng kita. Apalagi, itu udah dikasih clue-clue kayak gitu loh. Gampang, guys. Ayo. Fungsinya terang. Atau coba yang di kamar matiin lampunya. Kalau matiin lampu, apa yang bisa dilihat? Nothing. Nothing. Kalau kita nyalain lampu, terang apa yang dilihat? Semua kelihatan. Semua kelihatan. Jadi fungsi terang untuk Menyinari kegelapan. menyinari kegelapan, menerangi. Ada lagi? Selain menerangi, apa lagi adik-adik? Terang itu. Di sini ada yang pernah ikut LDKS, terus ikut acara jurit malam. Kalau jurit malam biasanya bawa senter. Senter itu untuk apa? Apa Firlo? Firlo udah ngomong tuh, tapi nggak di-unmute. Ayo, apa guys? Selain menerangi, untuk pembimbing atau membimbing. Ketika kita nggak tahu jalan, biasanya motor dan mobil pakai lampu jauh. Untuk kita tahu nih, oh di depan situ ada polisi tidur. Oh di situ ada jalan rusak. Itu menerangi dan membimbing. Satu lagi adik-adik. Apa? Untuk? Ayo. Ayo guys. Untuk apa? Halo semuanya, pada di mana ini? Diam-diam aja nih ya, Kak. Apakah nggak dapat hadiah kalau jawab? Nanti minggu depan kita pikirin deh mau kasih hadiah apa. Boleh jawab lewat chat box loh. Iya, boleh juga kalau misalnya malu nih suaranya takut merdu banget kan kalau kedengeran. Boleh pakai chatbox. Firlo ketawa-tawa doang. Kakak kan bawa firman, bukan ngelawak. Jawab chatbox aja kalau malu. Apa kira-kira guys? Satu lagi. Kalau misalnya adik-adik kalau di jalan raya yang suka jalan-jalan, lihat ada lampu merah, itu ada hijau, kuning, dan merah. Itu tandanya untuk apa? Kalau merah untuk apa, hijau untuk apa, kuning untuk apa? Untuk memberi peringatan adik-adik. Kapan harus stop, kapan harus jalan, kapan harus hati-hati. Oke, jadi kita udah dapat 3 masing-masing. Yang garam tadi adalah untuk memberi rasa, untuk mengawetkan, dan untuk ayo, baru 5 menit, sekelebet. Udah lupa. Memberi rasa, mengawetkan, dan apa? Dan apa?
Menyembuhkan. Menyembuhkan. Ingat ya adik-adik ya. Ntar kakak tanya lagi di ending lupa lagi. Oke, jadi untuk menyembuhkan, untuk mengawetkan, dan untuk memberi rasa. Sedangkan untuk terang itu memiliki fungsi untuk menerangkan sebagai pembimbing dan memberikan peringatan. Kedua hal ini memiliki fungsi masing-masing adik-adik. Itulah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki identitas sebagai garam dan terang. Memang masing-masing fungsinya berbeda-beda adik-adik. Tapi kesamaan dari keduanya adalah garam dan terang adalah dapat memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi, melainkan memberikan pengaruh. Tanpa garam, tanpa terang, hambar gitu ya, nggak kelihatan, nothing. Walaupun garam kelihatannya simple, kelihatannya tidak terlalu tidak terlalu kelihatan gitu loh eksistensinya gitu. Tapi ternyata kalau tanpa masakan tanpa garam itu wah hambar. Jalanan yang gelap tanpa terang setitik, kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi walaupun garam dan terang memiliki fungsi dan nilai yang berbeda-beda adik-adik, tapi sama-sama mempunyai kesamaan yaitu dapat mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Untuk itulah kenapa identitas kita sebagai garam dan terang untuk mempengaruhi. Mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi untuk memberikan apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif. Dampak positif, apalagi? Selain dampak positif. Kita bisa menjadi pembimbing. Bisa memperingati teman-teman kita yang misalnya, lu udah lama nggak kelihatan nih di IHMPT. Ayo yuk, bareng-bareng kita ikut IHMPT lagi. Itu, ada lagi, banyak. Sekarang pertanyaannya untuk adik-adik. Ketika kita sudah memiliki identitas sebagai garam dan terang, apakah adik-adik mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah adik-adik mau mempengaruhi dengan memberikan dampak positif? Atau justru adik-adik malah dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik? Atau malah jadi mempengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik? Pilihannya mau yang mana? Mau kita mempengaruhi dengan dampak positif, atau hal-hal yang positif, atau kita mempengaruhi dengan hal-hal yang negatif, atau malah kita yang dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Pilihan itu semua ada di adik-adik. Tapi tetap ingat bahwa identitas kita adalah garam dan terang. Jadi ketika adik-adik memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia, adik-adik memiliki tanggung jawab untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah adik-adik mau menerangi? Apakah adik-adik mau membimbing? Apakah adik-adik mau menjadi sosok yang memperingatkan orang-orang yang sudah terbawa dampak negatif? Atau adik-adik mau menjadi sosok yang menyembuhkan lewat keberadaan dan eksistensi adik-adik? Semua pilihannya di adik-adik. Justru di minggu siang hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita bertanggung jawab
ketika kita memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia. Sekarang kita diskusi bareng-bareng. Untuk, dari tadi kakak ngomong terus, kakak minta tolong kesediaannya untuk Yolanda. Yolanda, kira-kira ketika Yolanda sudah mendapatkan identitas sebagai garam dan terang dunia, apa yang Yolanda mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau aku bisa mau membantu mengingatkan gitu Kak ke Dan teman-teman. Misalnya untuk kalau biasanya sih suka mengingatkan untuk kayak masuk meet-nya itu tepat waktu gitu Kak. Oke, jadi saling mengingatkan. Iya. Oke, itu hal-hal yang simple, teman-teman, adik-adik. Tapi berguna buat teman-teman yang lain. Kalau untuk Firlo, apa Firlo? Ketika Firlo diberikan identitas sebagai garam dan terang dunia, apa yang Firlo lakukan? Mungkin di dalam keluarga? Kalau tadi Yolanda dalam ruang lingkup pendidikan atau sekolahnya. Kalau untuk Firlo, mungkin di ruang lingkup keluarga? Sama sih Kak, ruang lingkup keluarga, teman, lingkungan mungkin. Iya, mau apa? Ya, berikan ya, contoh positif-positif yang apa yang nggak boleh dilakukan, sama apa yang dilakukan. Oke. Jadi Firlo mau memberikan dampak positif ya? Itu. Keluarga atau untuk di lingkungan dan teman-teman pergaulan. Kalau untuk Joshua, gimana Jos? Apa yang mau Joshua lakukan? Ketika Joshua tahu bahwa identitasnya adalah sebagai garam dan terang dunia. Mengingatkan ke teman-teman aja sih Kak, kalau misalnya apa kayak tugas sekolah ada yang belum banyak yang selesai, jadi ingatin untuk ngerjain tugasnya. Oke, saling mengingatkan untuk tugas sekolah, ruang lingkup sekolah. Apalagi dalam online kelas seperti ini ya. Bagus, good job, Jos. Selanjutnya, Cici, gimana, Ci? Kalau aku memberikan dampak positif yang pastinya. Iya. Apalagi ya? Itu aja sih kalau sehari-hari ya. Memberikan dampak positif. Oke. Untuk Gaby, gimana, Gab? Kalau aku mau jadi berkat buat sesama Kak, bukan berarti apa sih suka kasih dalam bentuk materi, tapi dalam banyak hal. Misalnya ada teman yang lagi susah, sekarang kan apa ya, nggak bisa ketemu langsung, bisa saling menguatkan gitu lewat sosial media misalnya. Terus ke dalam situasi yang kayak gini, jadi berkat buat sesama, buat tetangga di lingkungan sekitar. Misalnya ada yang lagi kesusahan, kita bantu, atau bisa lewat doa juga. Betul. Gitu Kak. Oke, terima kasih Gaby. Luar biasa jawabannya. Selanjutnya Geril. Gimana Geril? Melakukan hal yang baik. Melakukan hal baik. Oke. Jawaban adik-adik tadi, kakak harap bisa dipraktekkan terus-menerus ya adik-adik ya. Apalagi ketika di minggu siang hari ini kita tahu melalui firman bahwa identitas kita adalah garam dan terang dunia. Kakak berharap untuk adik-adik terus melanjutkan kebaikan adik-adik, terus menjadi dampak positif bagi orang-orang banyak, terus menjadi berkat lewat perilaku, tutur kata,
yang adik aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan cuma sekedar omong doang. Kalau ngomong doang, pejabat juga bisa ngumbar janji. Kalau di sini kakak yakin adik-adik semua, apa yang sudah adik-adik tadi sharing bersama-sama, kakak harap adik-adik boleh terus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melakukannya, untuk menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan adik sehari-hari. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kalau dari kakak itu aja. Ada tambahan dari Kak Niken dan Kak Sali? Kita saling sharing aja. Thank you Kak Sally. Halo Sama. Kak Sali. Udah sih Halo kakak kan, sudah cukup ya. udah cukup. Ya, itu sih adik-adik ingat ya, itu identitas kita gitu. Identitas tuh apa sih? Identitas tuh jati diri kita. Coba kakak tanya, ya ini lagi di virtual ya. Salah, kamu yang pakai baju kuning, kamu siapa sih? Siapa? Jadi jawabnya Yolanda gitu kan. Kamu yang pakai baju putih, kamu siapa sih? Kakak kan jawab aku Niken. Aku adalah Niken. Nah, itu identitas diri kita gitu kan. Nah, di Alkitab identitas diri kita apa ya? Terang dan garam gitu. Tadi kita lihat kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu artinya identitas kita. Nah, adik-adik identitas kita itu tuh nggak berubah dari tempat ke tempat. Pernah nggak Yolanda di PT namanya Yolanda, di sekolah namanya Syapi gitu, yang lain berubah nama gitu. Nggak akan jadi identitas kita itu terus kita bawa. Nah, pertanyaannya kan kita udah terang, udah garam nih. Garam kita asin nggak? Terang kita nyala nggak, atau malah redup, atau malah hilang gitu, nggak ada sama sekali, gelap gitu. Nah, Tuhan bilang apa? Kalau misalnya garam nggak asin, ya apa gunanya gitu? Kan nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang gitu ya. Nah, jadi adik-adik pilih mau jadi garam yang asin yang berguna buat orang, atau ya yang Tuhan bilang ya udah kamu nggak ada gunanya gitu. Nah, tadi terang kata Kak Sally membimbing ya adik-adik. Kita bisa loh membimbing dalam hal apa aja dan bisa jadi terang dalam hal apa aja. Misalnya nih, jadi terang dalam ngajarin orang ngomong kasar gitu kan. Bisa ya, itu jadi terang dalam hal yang negatif. Tapi di ayat 16 Tuhan bilang apa? Demikianan hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik gitu. Jadi jadilah terang yang membawa perilaku yang baik gitu ya adik-adik ya. Gimana sih kita bisa berbuat baik? Tahu dari mana sih apa itu perbuatan baik, apa itu perbuatan nggak baik? Ya dari mana? Ayo, taunya. Siapa yang bimbing kita? Firman, dari firman Tuhan. Kayak gitu ya adik-adik, kira-kira makna yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Itu sih dari Kak Niken. Dari Kak Sali, ada Kak Sali? Ya, kalau dari aku nggak ada kali ya, cuma mungkin mengingatkan kembali buat adik-adik bagaimana caranya kita menjaga asin atau garam kita itu tetap asin, begitu. Kemudian bagaimana terang kita tetap menyala. Jangan sampai seperti Kak Niken dan Kak Sally bilang bahwa kita menjadi garam yang tidak berguna, yang tidak asin. Kemudian juga jangan kita menjadi terang tapi yang redup. Terang yang redup juga tidak mempunyai arti begitu ya. Jadi memang kita harus gimana sih caranya? Ya caranya adalah kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak kembali lagi membaca Alkitab, membaca renungan, sharing begitu. Seperti saat ini kita di HMPT itu juga jadi recharge buat kita untuk meningkatkan kadar garam dan terang kita. Itu aja sih. Jadi buat adik-adik semakin ditingkatkan dalam persekutuan, kemudian lebih intim lagi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Kak Niken dan Kak Sali tambahannya. Sekali lagi diingat yang tadi kakak bilang, identitas kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Lalu ketika kita sudah tahu identitas kita, bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab supaya garam kita tetap asin dan terang kita tetap menyala. Jadi kita masih punya tanggung jawab untuk itu adik-adik. Begitupun, nggak hanya adik-adik, begitupun juga dengan kakak, Kak Niken dan Kak Sali.
Kita juga sama-sama masih berjuang supaya kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Gitu ya. Sama-sama kita bisa berkomitmen dan bertanggung jawab ketika identitas itu sudah menjadi jati diri kita sebagai anak-anak Kristus. Oke, terpujilah firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan pada siang hari ini, bentar Kak share screen dulu. Kita akan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam nama-Nya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tadi siapa yang berdoa, Kak Seli? Ada Gaby dan ada Yolanda. Yolanda itu bangsa dan negara, gereja pelayanan itu Gaby. Orang tua, orang sakit, orang tua dan pendidikan, studi, itu boleh Dari apa? Kakak Randa. Siapa? Ya, nanti akan ditutup Oleh Kak Seli aja. Ya, Kak, boleh untuk nambah doa untuk ayah saya yang dinyatakan positif COVID. Kemudian minta tolong doakan juga nanti jam 1 akan dilaksanakan prosesi pemakaman untuk tante tercinta di Solo. Kiranya kami sekeluarga diberikan kekuatan. Iya. Baik. Kita sama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan ya. Kak Seli? Betul? Yang tutup doa? Iya. Mau Kanika atau Kak Seli aku nggak apa-apa, bebas. Oh, yaudah. Atau bagi dua gitu ya. Mungkin kakak yang akan doa orang sakit, Kak Seli yang orang tua, studi dan penutup. Ya. Teman-teman dan kakak-kakak semua, mari kita hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu untuk ibadah online kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini. Biarlah apa yang pelayanan di dalamnya dilakukan boleh berjalan dengan baik dan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terkhususnya kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Anugerah Bekasi. Biarlah Tuhan selalu memberkati, menjaga dan melindungi gereja kami. Berkati dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Majelis, sampai kepada kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam mereka menjalankan tugas pelayanannya. Dan setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati untuk Bapak Presiden, wakilnya juga, dan sampai pemerintahan yang paling bawah ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mereka semua, berkati kiranya para pemerintah dapat memerintah dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengingat bahwa kasus COVID di negara ini juga masih tetap ada ya Tuhan, dan semakin meningkat. Ya Tuhan, kiranya pemerintah dapat tolong berkati para pemerintah agar dapat menangani situasi ini ya Tuhan, dan juga berkati kiranya kami semua penduduk Indonesia dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga kasus positif COVID di Indonesia dapat menurun ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk
vaksinasi di negara ini, kiranya vaksinasinya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan kami semua dapat divaksin dan akhirnya tidak ada lagi COVID ya Tuhan di negara ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk damai di negara Indonesia ini ya Tuhan, kiranya kami masyarakat dapat bertoleransi sehingga negara ini bisa tetap damai dan tentram ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga, menyambung doa syafaat pada siang hari ini Tuhan, kami teringat orang-orang yang sedang sakit dan menderita. Tuhan, kalau pada sampai hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, ajar kami untuk bersyukur Tuhan, karena kami yakin bahwa itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kami di tengah kondisi yang sedang mengkhawatirkan ini Tuhan. Kami teringat oleh orang-orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Kau curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan, agar sungguh Tuhan mereka boleh kembali pulih, mereka boleh kembali ada dalam kondisi yang sehat, yang baik untuk mereka melakukan aktivitas hari demi hari. Kami berdoa khusus Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus corona Tuhan, termasuk beberapa jemaat di gereja kami, yang kami tahu sudah cukup banyak Tuhan jumlahnya. Oh Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu ya Bapa, pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang, khususnya mereka yang mencari rumah sakit, mereka yang mencari tabung oksigen Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan medis, namun karena keterbatasan fasilitas medis, mereka masih mencari terus Tuhan. Tuhan, Kau hadir di dalam hati mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, agar sungguh mereka boleh terus kuat, mereka boleh terus percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Kami berdoa ya Bapak juga untuk orang-orang yang saat ini berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka, atau oleh karena mereka harus menunda banyak peristiwa penting, acara penting dalam hidup mereka. Oh Tuhan, sungguh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang kami rindukan boleh tercurah atas mereka. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk keluarga Kasali, ayah Kasali yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit oleh karena COVID. Tuhan, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan beliau Tuhan. Tuhan juga beri kekuatan kepada keluarga yang menjaga agar mereka boleh terus kuat, mereka boleh terus sehat Tuhan, baik secara fisik maupun secara mental, agar boleh mendampingi ayah tercinta dalam proses penyembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tante dari Kak Sali di Solo yang siang nanti akan diadakan acara pemakaman. Tuhan beri kelancaran untuk segala sesuatunya, agar itu boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan, agar di tengah kedukaan Tuhan, kami boleh tetap melihat bahwa rencana Tuhan baik bagi hidup kami tetap boleh berharap dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para nakes yang bekerja keras dalam menangani virus COVID saat ini Tuhan. Kau beri mereka kekuatan, Kau beri mereka kesehatan yang melimpah-limpah Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, saat hal ini berlalu, mereka boleh melihat ke belakang dan melihat pekerjaan mereka luar biasa dampaknya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami untuk orang-orang yang sakit dan menderita Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak COVID dan mengalami kesulitan, para pengusaha, orang-orang kecil yang karena PPKM ini mungkin penghasilan mereka berkurang atau mereka berjuang untuk hidup perekonomian mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, berkat-Mu tetap tercurah bagi mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam tangan Tuhan mereka boleh aman, mereka boleh terus dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Menyambung dari doa syafaat di siang hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, situasi saat ini yang sangat amat mendukakan hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dan kami tahu Tuhan, banyak orang yang berduka, banyak orang juga yang mengalami kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami masing-masing pribadi, Engkau yang akan menyertai kami selalu, Engkau yang akan boleh selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan. Menyambung dari doa syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang dalam masa liburan,
Kiranya ketika hampir 1 tahun melalui pengajaran lewat online atau virtual Tuhan, dan membuat adik-adik kami di rumah jenuh, kiranya Tuhan Engkau boleh selalu mengingatkan mereka, Engkau boleh selalu menguatkan mereka, untuk mereka boleh selalu bersyukur Tuhan. Apapun media, apapun cara atau metode yang ditempuh untuk pendidikan adik-adik kami, itulah yang terbaik untuk saat ini Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati adik-adik kami yang sedang dalam masa di mana liburan harus di rumah saja Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan mereka pengertian bahwa di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, cara yang terbaik adalah diam di rumah masing-masing. Dan kami boleh saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan kiranya Tuhan, adik-adik kami yang boleh bersyukur atas hasil dari ujian maupun hasil untuk kenaikan kelas ataupun naik ke tingkat selanjutnya, kiranya Engkau boleh memberkati adik-adik. Engkau boleh mempersiapkan adik-adik kami untuk kiranya ketika naik kelas atau naik ke tingkat yang selanjutnya, adik-adik kami boleh mempersiapkan segala sesuatu untuk pengajaran dan proses belajar dengan baik, sehingga hasil yang boleh diterima dapat boleh memberikan sukacita, tidak hanya untuk pribadi adik-adik, melainkan untuk keluarga dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan, terkhususnya untuk orang tua kami masing-masing yang di tengah-tengah kondisi saat ini, di masa tua mereka Tuhan, kiranya Engkau boleh menguatkan mereka, kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati mereka. Jauhkan Tuhan dari segala macam mara bahaya atau sakit penyakit, ataupun kalau dalam keadaan lemah tubuh, Engkau boleh kuatkan, Engkau boleh sembuhkan Tuhan, melalui obat-obatan yang mereka boleh konsumsi, makanan dan minuman, agar kiranya boleh kembali pulih. Dan orang tua kami yang masih dalam keadaan sehat, Engkau kiranya boleh selalu memberikan sukacita dan rasa syukur, agar kiranya setiap kegiatan hari demi hari yang boleh mereka lakukan dalam masa tua mereka, boleh mereka merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Sama-sama Tuhan, di siang hari ini melalui IHMPT, kami mau berdoa untuk dunia ini, terutama untuk Indonesia, yang saat ini Tuhan memang dalam kondisi PPKM Tuhan. Kami tahu ini jalan yang terbaik, kami tahu ini cara yang terbaik Tuhan, untuk kiranya boleh meminimalisir kasus COVID-19 di negara ini dan di dunia ini Tuhan. Engkau pulihkan dunia ini, Engkau pulihkan negara Indonesia ini Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh memulihkan kami masing-masing pribadi, agar kiranya di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang beridentitas garam dan terang dunia, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memberikan dampak yang positif, kami boleh saling menguatkan melalui doa walaupun berjauhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, doa kami, kuasa doa, itu selalu boleh menyertai kami dan saudara serta keluarga kami dan Indonesia serta dunia ini. Dan kami juga Tuhan akan menutup doa ini, doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami masing-masing pribadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk doanya dan Kak Niken. Terima kasih adik-adik dan Kakak Layan, Kak Seli. Oke, adik-adik kita masuk dalam persembahan. Seperti biasa, mungkin saat ini persembahan lagi agak sulit ya kalau mau dikasih ke gereja.
Jadi nanti adik-adik bisa transfer, nomornya ada di Warta Jemaat, dan mama papa biasanya dapat akses untuk nomor rekening gereja. Sambil kita membawa persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan hingga pertengahan ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami sudah membawa persembahan kami Tuhan ke hadapan Tuhan. Kiranya melalui persembahan kami Tuhan, setiap aktivitas, kegiatan untuk memperluas kerajaan-Mu boleh semakin berjalan dengan baik Tuhan, dan persembahan kami boleh digunakan untuknya. Kami berdoa biarlah kami juga boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada dalam keseharian kami hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, Warta PT, kalau dari kakak, nanti jangan lupa presensi. Kakak ingatkan. Terus yang kedua, adik-adik, kakak nggak bosan-bosan nih ingetin untuk kita di rumah aja ya. Jangan kemana-mana dulu kalau memang tidak perlu, karena memang kondisinya saat ini sedang cukup mengkhawatirkan gitu. Mungkin adik-adik ada yang baru tahu bahwa beberapa jemaat di GPIB Anugerah juga ada yang terpapar. Adik-adik dalam doa keseharian, saat teduh, doa pagi atau doa malam, mohon dibawa dalam doa untuk jemaat-jemaat kita dan orang-orang lain yang saat ini kesulitan karena wabah COVID ini gitu. Adik-adik kalau ada yang punya Instagram juga mungkin udah banyak melihat berita-berita, adik-adik bisa pilah mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira tidak, mana yang kira-kira bisa bikin kita semakin aware terhadap pandemi, mana yang kira-kira bikin jadi makin cemas gitu ya adik-adik ya. Jadi gunakan sosial media juga dengan baik, khususnya dalam kondisi seperti ini. Itu dari kakak. Kalau dari Kak Sally dan Kak Sali, ada yang mau disampaikan? Dari aku nggak ada Kak, cukup. Oke, Kak Sali. Oke, kalau dari Kak Sally, ini adik-adik dalam masa libur ya? Libur semua? Sudah libur ternyata. Oke, jadi kakak pengen nih mengusulkan untuk kita ada doa malam yuk, adik-adik. Entah kita mau bikin renungan aja, atau kita mau doa aja setiap hari apa, selama libur, boleh. Kita sama-sama nggak hanya mendoakan jemaat kita, tapi kita juga berdoa untuk Indonesia dan dunia, gitu ya. Ini masih mau kakak diskusiin dulu sama kakak-kakak yang lain. Untuk kelanjutan acara kegiatan ini akan kakak dan kakak-kakak yang lain infokan di WhatsApp grup ya adik-adik ya. Jadi kita libur nggak hanya diem-diem aja, tapi kita juga bisa saling mendoakan, gitu ya. Oke, dari kakak itu aja. Ya, terima kasih Kak Sally.
Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada siang hari ini, tapi kiranya persekutuan kita dengan Tuhan tidak berhenti di hari Minggu saja, tapi juga boleh berlangsung dalam kehidupan kita hari demi hari. Untuk menutup ibadah kita pada Minggu siang hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 109, bait yang pertama dan kedua, Buatlah pelitaku terus menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap mengikutmu dan mencela manusia. Buatlah ku tetap mengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Baik adik-adik, kita masuk dalam penutupan di ibadah Minggu siang hari ini. Kita akan menutupnya melalui doa. Sekali lagi Kak, terima kasih untuk Aniken sebagai liturgos, untuk adik-adik yang boleh mengambil pelayanan dalam doa syafaat. Terima kasih juga untuk Asali di tengah kabar duka tapi masih mau ikut melayani bersama kami adik-adik di HMPT di siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk adik-adik lain yang mau mengikuti ibadah di HMPT siang hari ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tanpa hentinya kami ucapkan kepadamu karena kesempatan untuk kami beribadah di Minggu siang hari ini Tuhan. Boleh sama-sama saling menguatkan kami dan boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa kami memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau anak-anak-Mu yang hadir di IHMPT siang hari ini untuk sama-sama berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kami. Untuk itu Tuhan, ketika kami akan menjalankan dan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, kiranya Engkau boleh menguatkan kami selalu, dan kiranya Engkau boleh selalu memberikan Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami ucapkan, dan apa yang boleh kami pikirkan, itu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami serahkan Tuhan untuk kehidupan adik-adik kami, Kakak Niken, dan Kak Sali, selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh selalu menyertai, Engkau yang boleh selalu menguatkan, Engkau yang boleh selalu menopang, dan Engkau yang boleh selalu memberkati. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami tutup ibadah IHMPT siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak.
saat teduh selesai. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, foto you. Bentar. Wait. Adik-adik sehat-sehat kan semuanya? Sehat ya, puji Tuhan. Jaga kesehatan ya, minum vitamin. Yuk, kita foto dulu yuk. Ya, oke, udah nyala semua kameranya. 1, 2, 3. Udah, sebentar Kak kirim dulu. Kita nggak kirim lagi kayak waktu itu. Oke, adik-adik, terima kasih untuk Oke, terima kasih harinya. untuk kehadirannya. Ya, Harinya, terima kasih kehadirannya. Kakak. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir di HPT. Stay Terima kasih healthy, juga Kak stay Sali. happy. Sehat selalu. Tuhan memberkati, Ya, Tuhan terima menguatkan. kasih. Amin, terima kasih. Selamat Jaga berlibur, kesehatan adik-adik. Nanti Kakak infoin ya, selanjutnya akan seperti apa kegiatan yang tadi. Oke, deh. Terima kasih Kak, selamat Terima hari Minggu. kasih, selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Terima Stay kasih safe, Kak, stay selamat hari healthy. Minggu. Dadah. Bye-bye. Bye. Baik, Kak Sali. Bye Kak Sali. Bye-bye.